Bab 1631, Lapangan Api Surgawi. Kabut samar menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sunyi. Cara itu seolah-olah telah sunyi selama ribuan tahun. Sepotong tanah melayang di ruang yang tampaknya luas dan tanpa batas ini. Tanah itu ditangguhkan di udara tanpa dukungan apapun. Itu muncul seperti paviliun di udara. Kesepian yang telah berlangsung lama akhirnya terpecahkan hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, sebuah terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tercengang menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar dari jiwa di stetnya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Jelas tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Kailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak juga buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap ke sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi. Nihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun dengan cepat mengikuti. Api pemakan Nihility sebenarnya mengetahui jalannya. Gu Yuan terkejut setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Mustahil baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrionik tingkat di dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, Nihility Devouring Flame ini tampaknya sangat akrab dengan jalannya. Api pemakan Nihility ya. Zhu Kun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran dia tahu jalannya. Ikuti mereka. Zhu Kun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikutinya. Kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlanjut selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat ke aula batu kuno, yang muncul di dataran luas itu. Panas yang berapi-api melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran yang luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema di seluruh angkasa. Di depan aula batu ada alun-alun yang sangat besar. Ada banyak pilar besar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura yang menjulang tinggi seperti agung menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara menggosok pelan terdengar di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merangkak di padang pasir saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Douqi. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti surgawi ini. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke atas pilar batu tidak jauh di depan. Ada sekelompok api berwarna kuning tua yang naik darinya. Api semacam ini memungkinkan Xiao Yan untuk melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi. Jika dia menebak dengan benar, ini seharusnya adalah api kuning misterius yang menempati peringkat 23 di peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini sangat lemah? Namun, Xiao Yan segera mulai mengerutkan kening. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang semula ada di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiao Yan saat dia merasa ragu. Setelah itu, Little Yi muncul dalam sekejap.
Itu melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Tempat ini, sangat akrab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Little Yi. Dia menoleh dan menatap Little Yi dengan kaget. Akrab, ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang bisa akrab dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Little Yi. Entahlah, aku hanya merasa tempat ini sedikit familiar. Sepertinya, saya pernah ke sini di masa lalu. Little Yi menjawab sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Pernah ke sini di masa lalu. Bagaimana mungkin? Istana Dewa Kuno dibuka untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia belum pernah mendengar tentang Istana Dewa Kuno dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, pikiran pertama Xiao Yan adalah bahwa itu konyol ketika dia mendengar Little Yi menyebutkan bahwa itu sepertinya pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang secara mental terhubung dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Little Yi merasa bahwa tempat ini familiar. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Langkahnya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga telah menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi berada di peringkat terlalu jauh di belakang. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan 1000 kaki lagi ketika pilar batu menjulang lainnya muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu. 10.000 api roh binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat gugusan nyala api merah yang naik, yang samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang buas. Matanya berkedip. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sepintas itu tampak seperti hiasan. Namun, Xiao Yan, yang berpengalaman dalam api surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini surgawi dinyalakan, kelompok Gu Yuan melihat adegan ini. Mata mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Tampaknya peringkat api surgawi lebih tinggi semakin jauh di depan itu berada, Xiao Yan bergumam pelan. Dia menoleh dan menatap Little Yi, yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak yang cukup dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki riak besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Little Yi di dalamnya. Lebih cepat, Xiao Yan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu buru-buru mengikuti. Dengan peningkatan kecepatan mereka, banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu. Peringkat api surgawi di peringkat api surgawi naik dari pilar-pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan dapat melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api jantung laut, api dingin tulang, Del. Tidak terduga bahwa Dewa Kuno Tuse benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat ke-6 di peringkat api surgawi, api penghancur 8 gurun, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku ingin tahu apakah 3 peringkat teratas api surgawi yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Little Yi di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame dari jarak yang cukup dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun, 3 peringkat teratas api surgawi berbeda. Biasanya, jika ada api teratai iblis pemurni atau api pemakan nihility yang ada di dunia ini, tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihility keduanya saat ini hadir. Salah satunya ada di tangan Xiao Yan sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Dewa Kuno Tuse itu telah menciptakan api teratai iblis pemurni kedua dan api pemakan nihility? Pergi. Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang berasal dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas ke alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun.
Dua pilar batu yang menjulang lainnya muncul di depan mata semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke bagian atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar yang tampak raksasa. Namun, kali ini, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. Api teratai iblis pemurni yang diharapkan dan api pemakan nihiliti tidak ada dari mereka. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Tusei. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampaknya merasakan sedikit penyesalan. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno Tusei tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah dua pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut saat dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba, dia mengingat perasaan akrab yang telah disebutkan oleh Little Yi sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan ke sini. Xiao Yan menyentuh api teratai iblis pemurnian. Setelah itu, dia melirik Nihility Devouring Flame, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi hilang. Perasaan yang dia tunjukkan. Melihat ekspresi yang agak aneh dari Nihility Devouring Flame, sebuah pikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiao Yan. Bukannya Dewa Kuno Tusei tidak mengumpulkan api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihiliti, sebaliknya, mereka berdua telah melarikan diri dari tempat ini. Bab 1632, Pil Embrio di tingkat yang menakutkan. Pikiran ini baru saja muncul dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dan dia tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika dia menebak dengan benar, Dewa Kuno Tusei ini benar-benar menakutkan. Selain api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, yang lainnya. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka tetapi tampaknya semua energinya telah menghilang. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya, mata Xiao Yan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama. Sepertinya hampir tidak ada orang yang dulu atau sekarang, mampu melakukannya. Little Yi duduk di bahu Xiao Yan. Wajahnya yang kecil sedikit rumit. Itu melihat pilar batu kedua dan ekspresi di wajahnya yang kecil sedikit rumit. Ekspresi itu sepertinya hilang, menyakitkan, menakutkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Little Yi. Dia sudah bisa memastikan bahwa Little Yi dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu ini. Namun, pada akhirnya, mereka berdua entah bagaimana berhasil melarikan diri. Mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiao Yan. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, pihak-pihak yang terlibat, yaitu api teratai iblis pemurnian dan api pemakan nihiliti, sudah merasakan ingatan mereka yang jauh menjadi kabur. Di mana pil embrionik tingkat di? Hun Tiandi menarik matanya dari pilar batu. Dia melihat Nihility Devouring Flame di samping dan berkata dengan lembut. Api pemakan Nihility memutar kepalanya. Matanya melihat ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat melihat melalui pemandangan di dalam. Wow, Nihility Devouring Flame melebarkan mulutnya. Sebuah kekuatan hisap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke dalam tubuhnya. Dengan hamburan kabut, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu tidak asing bagi Xiao Yan. Itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno Tusei yang legendaris. Patung batu itu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiao Yan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Banyak kelompok cahaya menari-nari di sekitar patung batu. Itu tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Dou. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat kelompok cahaya ini. Hatinya dengan cepat terguncang.
Ini karena dia menemukan bahwa gugusan cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Dou. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou. Meskipun semua orang yang hadir luar biasa, koleksi seperti itu masih menyebabkan napas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Di tempat ini, bagaimanapun, mereka telah menjadi hal yang biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Dou dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Gu Yuan dan Hun Tiandi. Oleh karena itu, mata mereka menyapu mereka sebelum berbalik ke tempat lain. Namun, masih tidak mungkin untuk melihat apa yang disebut pil embrionik tingkat D. Sudah lama sejak tempat ini begitu semarak. Suara tua yang samar tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara tua yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata mereka muncul seolah-olah mereka sedang mengamati seekor semut. Itu dia dewa kuno. Mata kelompok Xiao Yan menyapu ke arah pria tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampilan yang terakhir persis sama dengan patung batu itu. Terlebih lagi, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup. Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan bodohnya menatap lelaki tua itu dengan aura yang tampaknya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek. Dia melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memang merasakan aura menakutkan dari pria tua ini. Aura semacam ini milik Dewa Kuno Tuse. Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam pada lelaki tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukan Dewa Kuno Tuse, dia adalah pil embrionik di Tier. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. Nihility Devouring Flame, apa yang kamu lakukan? Orang tua di patung batu itu terkejut saat dia berteriak dengan marah. Apa maksudmu dengan apa yang aku lakukan? Nihility Devouring Flame mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Jika aku tidak membantumu dan api teratai iblis pemurnian untuk memperketat pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu, kalian berdua telah berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini. Orang tua itu, atau lebih tepatnya pil embrionik tingkat D, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir bergetar tiba-tiba setelah mereka mendengar tangisannya. Matanya terkejut saat mereka melihat Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiao Yan. Mereka, sebenarnya pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi. Dia berpikir lama tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara samar, maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan. Namun, kata-katanya berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Namun, aku memang di sini untuk menyelamatkanmu kali ini. Ikut denganku. Ekspresi pil tingkat di agak gelap dan keras. Dia menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum berbalik ke arah Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiao Yan dan bertanya, pemurnian Demonic Lotus Flame, apakah kamu masih ingat kesepakatan kita saat itu? Hah, Yi kecil terkejut. Dengan cepat meraih bahu Xiao Yan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, ini dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami. Nihility Devouring Flame melihat pil obat tingkat D dan tertawa. Sepertinya kamu mengejar wujud asliku, kan? Pil obat tingkat D tersenyum dingin, menatap Nihility Devouring Flame dan berkata. Api pemakan Nihility tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, serang. Bang! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan eksplosif setelah kata-katanya baru saja terdengar. Douki yang mengerikan menyebar.
Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang saat dengan kejam menabrak pil embrionik tingkat D. Trik yang tidak penting. Pil embrionik di Tier tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terputus. Sangat sulit untuk berurusan dengan pil embrionik tingkat D ini. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Zukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi diserang. Aye, kalian semua harus waspada terhadap anggota lain dari klan Hun. Gu Yuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiao Yan. Keduanya terbang keluar. Segera energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan, yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang pil embrionik di Tier. Menghadapi serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Zukun dan Gu Yuan, pil embrio tingkat D tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari 4 orang itu. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia ditahan. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil obat embrionik tingkat D tidak berakhir dengan kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini. Hanya satu pil embrionik di Tier yang sudah menakutkan ini. Seberapa menakutkan pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang elit Doudi akan merasa agak merepotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas, mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D akan segera dapat membalikan keadaan. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa ada sedikit efek terlepas dari jenis pertempuran intens apa yang mereka lawan. Bang 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 bang. 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dengan gila-gilaan saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka menyebabkan bahkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya, ranah ini sangat stabil. Oleh karena itu, pertempuran besar ini tidak mengarah pada robekan di luar angkasa. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Tinjunya perlahan terkepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit. Kekuatan yang ditampilkan oleh pil embrionik di Tier adalah mobil yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang merebut pil tingkat D tetapi mereka juga perlu menjaga dari cedera atau kematian yang ditimbulkan oleh pil embrio tingkat D pada Gu Yuan dan Zukun. Kedua hasil ini pasti fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran yang kacau ini. Bab 1633, merebut pil embrio di Tier. Bang bang. Pemusnahan yang mengerikan seperti riak melonjak di seluruh tempat dari langit. Auranya muncul seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan dunia. Xiao Yan memiliki ekspresi serius saat dia menatap medan pertempuran yang kacau. Sebuah kedipan hadir di matanya. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan pil embrionik tingkat D. Awalnya Zukun berpikir bahwa dengan kerja sama Gu Yuan dan dia, mereka harus dapat menaklukkannya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertukar pukulan, dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu optimis. Selain itu, dengan Hun Taindi dan Nihility Devouring Flame memasuki tubuh, kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama saat-saat kritis. Dengan cara ini, itu membuat situasi menjadi lebih kacau. Untungnya, kekacauan semacam ini bekerja dua arah. Zukun dan Gu Yuan mungkin tidak dapat berhasil menaklukkan pil embrio tingkat D tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nihility Devouring Flame, yang kekuatannya paling lemah di antara mereka berempat, bahkan telah diserang oleh Zukun dan Gu Yuan beberapa kali. Jika bukan karena Hun Tiandi membantunya, kemungkinan dia sudah terluka. Bertarung dengan cara ini bukanlah solusi. Yan Jin mengerutkan kening dan berkomentar dengan lembut saat dia melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar ini. Mereka tidak lagi bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka masuk dengan paksa, mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan.
Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Yan Jin menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. Dia juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Pil embrionik tingkat D memiliki ekspresi dingin di depan mata semua orang. Dia membalik tangannya. Ada aroma pil kaya yang samar-samar melonjak di udara. Jangan menghirup aroma pil. Xiao Yan buru-buru berteriak. Dia tiba-tiba terkejut setelah mengendus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma-aroma pil, tampaknya bahkan doukinya akan menyala. Semua orang buru-buru menghentikan napas mereka setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Untungnya, aroma pil ini tidak menargetkan mereka. Oleh karena itu, douki di dalam tubuh mereka menjadi ganas sesaat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di pil palem, pil obat tingkat di langit tiba-tiba membuka kedua matanya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Akhirnya, telapak tangannya ditekan ke 4 orang di bawah. Saat itu terjadi, sekelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Bang bang bang. Energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak panas yang mendidih karena tiba-tiba dinyalakan. Sepintas, langit yang tampaknya tak berujung ditutupi dengan nyala api yang ganas. Seluruh tempat telah menjadi seperti tungku pada saat ini. Bahkan kelompok Gu Yuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan ini dari pil embrio tingkat D. Douki di dalam tubuhnya buru-buru bermanuver. Pil obat tingkat D memiliki ekspresi sedingin es yang lebih padat. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Segera, nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, nyala api tak berujung yang menyebar di langit telah benar-benar masuk ke dalam kelompok cahaya cemerlang di tangan pil embrionik tingkat D. Memadamkan. Kedua tangannya ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap. Hanya kelompok cahaya di telapak pil obat tingkat D yang memancarkan pemusnahan seperti cahaya. Gugus cahaya bergetar. Akhirnya, itu datang bersiul ke bawah. Dalam waktu singkat, itu sudah tiba tepat di atas kepala kelompok 4 pria Gu Yuan. Mengaum. Bahkan kelompok Gu Yuan bisa merasakan bahaya yang sangat besar dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Douki yang luas dan perkasa tanpa henti melonjak saat digunakan dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Bang-bang, klaster cahaya sangat menabrak pertahanan Douki di atas 4 individu. Suara keras yang menggetarkan bumi muncul saat riak pemusnahan meluap. 4 sosok yang menyedihkan jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan dalam yang berukuran 100.000 kaki. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pil embrionik di tier ini benar-benar akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas Dou Seng bintang 9. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi 2 pihak yang bersekongkol melawan satu sama lain, bagaimanapun juga mereka adalah ahli tingkat puncak di dunia ini. Tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli dalam keadaan seperti itu oleh pil obat tingkat D meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrionik tingkat D melayang di langit. Matanya sedingin es saat dia menatap beberapa ratus ribu kaki selokan di dataran di bawah. Keempat sosok itu naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Kalian semua masih kurang jika Anda ingin memperbaiki saya. Pil embrionik di tier melirik keempatnya dan berbicara dengan suara samar. Hihi, bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Kata-kata pil embrionik di tier baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam, berikan aku giok dewa kuno Tuse. Hun Tiandi terkejut mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengeluarkan Tuse Ancien God Jade dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memberi pil obat tingkat di senyum lebar saat dia meraih giok dewa kuno Tuse. Dia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame. Dia menatap segel tangan yang terakhir dan merasa bahwa mereka agak akrab. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno berukuran 100.000 kaki. Segel yang dibentuk oleh tangan patung batu itu persis sama dengan Nihility Devouring Flame. Ham-ham. Giok dewa kuno Tuse di depan Nihility Devouring Flame mulai bersenandung dan bergetar saat segel tangan yang terakhir terbentuk dengan cepat. Segera setelah itu, sekelompok cahaya lembut menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugusan cahaya yang cemerlang. Gugus cahaya memiliki banyak warna.
Tampaknya ada nyala api yang menari di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Mengubah cincin pil. Bagaimana mungkin kamu tahu cara menggunakan keterampilan surgawi pil transformasi Dewa Kuno Tuse? Wajah dingin yang semula sedingin es dari pil obat tingkat D tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk. Bahkan suaranya menjadi sedikit tajam. The Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Namun, dia tidak menjelaskan. Tangannya diayunkan dan cahaya cemerlang melesat keluar. Dalam sekejap itu telah muncul di atas pil embrionik tingkat D. Cahaya cemerlang melingkar muncul dan menyelimuti tubuh pil embrionik tingkat D. Dengan kelompok cahaya api ini terus-menerus membungkus tubuh pil obat tingkat D, jejak asap putih tiba-tiba naik dari dalam yang terakhir. Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas, dia tidak berharap cincin pil transformasi ini dapat menahan pil obat tingkat D. Nyala api di tubuh yang terakhir menjadi jauh lebih ganas dan tubuh pil embrionik di tier perlahan mulai menyusut. Itu benar-benar menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Melihat pil obat tingkat D ini, yang awalnya bertindak perkasa, tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Ekspresi semua orang dengan cepat memucat. Tubuh mereka melintas dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, alasan Nihility Devouring Flame bisa menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena Tuse Ancien God Jade. Hun Tiandi, yang sudah siap, segera mendengus dingin saat melihat keduanya beraksi. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil obat yang mengandung aroma obat yang kaya melesat ke arah duo Gu Yuan sebelum tiba-tiba meledak. Bang-bang, udara bergejolak, bahkan tubuh Gu Yuan dan Zhu Kun diseret dengan paksa. Mereka dengan dingin tertawa pil harta karun tingkat 9 yang meledak. Betapa megahnya. Keduanya muncul di kedua sisi Hun Tiandi setelah suara mereka terdengar. Serangan tajam dilepaskan, meliputi Hun Tiandi dalam prosesnya. Boom. Hun Tiandi segera jatuh ke dalam kerugian dalam menghadapi serangan gabungan Gu Yuan dan Zhu Kun. Dia tampak sangat menyedihkan saat dia maju dan mundur. Namun, dia juga mengerti situasi saat ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk menahan duo Gu Yuan. Pertarungan seperti mengganggu ini menyebabkan keganasan melonjak ke mata Zhu Kun. Orang bisa melihatnya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Beberapa naga besar, yang tampaknya telah menempati ratusan ribu kaki di langit, tiba-tiba muncul. Naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu emas yang menabrak Hun Tiandi, yang baru saja secara paksa menerima pukulan dari Hun Tiandi dengan kecepatan seperti kilat. Grek, cahaya ungu emas cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi. Itu tanpa ampun menabrak tubuh fisiknya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Hun Tiandi. Tubuhnya terhuyung-huyung saat dia terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Baru pada saat itulah dia dengan sedih menstabilkan tubuhnya. Menyusut. The Nihility Devouring Flame menjerit keras saat Hun Tiandi mundur. Pil embrionik di tier dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa perlawanan. Itu berubah menjadi kelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan digantung di dalam cincin pil transformasi. Api pemakan Nihility bersukacita saat melihat pemandangan ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, cincin pil transformasi hendak mendarat di tangannya ketika sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame terkejut. Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut berantakan di depannya dan matanya berkedip. Serahkan pil obat tingkat D. Mengingat kondisimu saat ini, bahkan dengan bantuan api pemakan Nihility, kamu bukan tandingan kami. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata. Zhu Kun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya. Wajahnya ganas saat dia menatap Hun Tiandi. Kamu ingin pil embrionik tingkat D. Hun Tiandi menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat gugusan cahaya cemerlang di pil Transforming Ring. Gugusan cahaya itu seperti sungai perak. Energi dunia tampaknya berkumpul di dalam. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia menatap gugusan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugus cahaya yang cemerlang itu. Dia sebenarnya langsung menelan pil embrionik tingkat D ke dalam tubuhnya. Metode menelan ini adalah bunuh diri. Orang ini gila. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ini hanya pil embrionik tingkat D, energi yang dikandungnya sangat menakutkan.
Jika seseorang ceroboh, tubuh seseorang dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu penuh. Tindakan Hun Tiandi ini benar-benar seperti memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Bab 1634 gagal. Tindakan mendadak Hun Tiandi ini melebihi harapan semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame, yang berdiri di belakang, memiliki perubahan ekspresi. Segera ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrionik tingkat D. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Hun Tiandi akan menelannya dengan cara yang begitu sembrono. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Zukun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini. Niat membunuh yang kaya melonjak di mata mereka saat dia dengan dingin berteriak. Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati. Haha, mencari kematian. Itu tidak dijamin. Hun Tiandi tertawa ke arah langit setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya menjadi sedikit misterius. Pada saat ini, cahaya terang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zukun sembuh total dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi, yang tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Energi pil embrio mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali untuk waktu yang singkat. Namun, setelah itu, kemungkinan besar tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai meledak. Mata Gu Yuan berkedip. Dia tidak panik saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Yang perlu kita lakukan adalah menghentikannya dengan cepat dan kita akan dapat memaksa pil embrionik tingkat D dari dalam tubuhnya. Ekspresi Zukun menjadi sangat serius. Dia segera berteriak dengan suara rendah, serang. Gu Yuan mengangguk setelah mendengar tangisannya. Kelompok Hun Tiandi telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal menaklukkan pil obat tingkat D. Terlebih lagi, pada saat kritis, Transforming Pil Ring yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame, akhirnya menahan semua pil obat tingkat D yang perkasa sampai tidak bisa membalas. Kedua individu itu bergerak sesuai keinginan mereka. Sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tiandi. Haha, kalian semua saat ini bukan tandinganku. Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Kedua tinjunya terkepal sebelum tiba-tiba terlempar ke depan. Bang! Setelah tinju Hun Tiandi terlempar ke depan, ruang hampa udara seluas 20.000 kaki langsung terbentuk di langit. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah melihat angin ini, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Dia buru-buru melepaskan doukinya untuk menerima serangan itu. Segera, dua suara keras yang memekakan telinga meledak di langit. Bagus. Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Gu Yuan dan Zukun. Duo Xiao Yan langsung mendorong mundur ribuan kaki. Di sisi lain Hun Tiandi terus berdiri dengan bangga di langit. Selain itu, teriak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah secara tiba-tiba, Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Tidak disangka-sangka bahwa setelah melahap pil obat tingkat D, kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melambung sampai sejauh itu. Selain itu, semua orang mengerti bahwa ini hanya pada tahap penguatan awal. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil memperbaiki pil embrionik tingkat D, dia akan maju ke kelas Dou D. Pada saat itu, tidak akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gu Yuan, akhirnya, aku masih menang dalam pertarungan ini. Hun Tiandi menginjak udara kosong. Dia menatap Gu Yuan dan Zukun sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah mempersiapkan dan merencanakan selama bertahun-tahun sebelum dia akhirnya mencapai tahap paling kritis ini. Sepertinya kamu merasa sangat buruk di dalam kan? Jangan senang terlalu dini. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak kesal mendengar ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dengan suara samar. Dia memejamkan matanya sedikit. Ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan seperti itu. Apakah kamu bisa bertahan? Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi tanpa sadar berkata. Jika Hun Tiandi benar-benar meledak karena terlalu penuh energi, Nihility Devouring Flame pasti tidak akan cocok untuk gabungan Gu Yuan dan Zukun. Kamu terlalu ceroboh. Nihility Devouring Flame sedikit marah saat dia berbicara. Tidak ada yang tahu apakah itu karena Hun Tiandi telah melahap pil obat embrionik tingkat D atau karena yang terakhir telah mengambil pil dari tangannya. Kamu bisa yakin. Saya tahu batas saya. Hun Tiandi tertawa samar. Dia tidak tampak panik karena douki yang melonjak liar di dalam tubuhnya.
Mata Nihility Devouring Flames berkedip setelah mendengar kata-kata ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Yang perlu saya lakukan adalah pergi dengan aman. Hun Tiandi tertawa. Penampilannya itu sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli tentang Gu Yuan dan Zukun. Mencoba untuk pergi. Apakah Anda pikir itu sangat sederhana? Petik 2. Gu Yuan dan Zukun tertawa dingin saat ini. Douqi yang mengerikan melonjak. Setelah itu, dengan gila-gilaan meletus ke arah Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dengan lembut menghadapi serangan keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan. Jari Hun Tiandi menarik melewati ruang di sampingnya ketika duo Gu Yuan memblokir serangannya. Retakan spasial muncul. Bang bang bang. Duo Gu Yuan dan Zukun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar Douqi yang kuat, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, menembus ruang kosong. Itu terus-menerus menabrak pertahanan Douqi di depan Hun Tiandi. Riak diaduk dalam prosesnya. Hun Tiandi memilih untuk mengabaikan serangan dari keduanya. Tangannya meraih di bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di ruang angkasa. Bang bang. Pemusnahan seperti fluktuasi ditransmisikan dari belakang. Wajah Hun Tiandi berkedut. Ada jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu, Nihility Devouring Flame sangat terkejut saat melihat adegan ini. Tampaknya kondisi di dalam tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang dia klaim. Tentu saja, bertarung melawan dua serangan Dou Seng bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja bahkan jika dia memiliki perlindungan dari pil embrio tingkat D. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa saya pada akhirnya akan menang dalam situasi ini, setelah saya benar-benar memperbaiki pil embrionik tingkat D, itu akan menjadi waktu bagi klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit dan Naga Void kuno Anda, suku benar-benar lenyap dari dunia ini. Hun Tiandi menelan darah manis segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah kelompok Gu Yuan. Nada suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara. Pergi. Hun Tiandi meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial setelah suaranya terdengar. Melihat ini, Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas. Dia berkata, masih ada milikku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera, dia mengerti bahwa yang terakhir tidak dapat bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Mengaum, ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi benar-benar mampu membagi hadiah ruang. Raungan rendah terdengar. Setelah itu, gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan melonjak ke arah Hun Tiandi. Bang bang bang, gunung yang berat seperti gelombang liar dengan kejam menabrak punggung Hun Tiandi. Ekspresinya dengan cepat memucat. Banyak luka berdarah terbelah di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dan dia dicelup menjadi orang berdarah dalam sekejap mata. Namun, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengandalkan kekuatan dorong ini untuk mengisi langsung ke celah di ruang angkasa. Dalam sekejap, dia telah menghilang. Retakan spasial juga dengan cepat menghilang. Swoosh, duo Gu Yuan dan Hun Tiandi muncul di tempat di mana celah di luar angkasa berada. Riak menakutkan melonjak dari tangan mereka. Mereka merobek dengan keras tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat. Tidak ada garis retak yang muncul. Sial, ekspresi Gu Yuan dan Zukun segera menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil. Mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika mereka ingin pergi. Namun, pada saat mereka melakukannya, kemungkinan kelompok Hun Tiandi akan melarikan diri jauh. Ekspresi keduanya suram saat mereka perlahan turun dari langit. Mereka melihat kelompok yang sama tenangnya. Akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas. Putri, itu terlalu licik, Zukun memandang Ziyan, menggosok tangannya dan tertawa pahit. Ziyan meliriknya. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan yang pendiam. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrionik tingkat D. Jika dia diizinkan untuk berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Petik 2. Kami akan menagih langsung ke alam Hun sekarang. Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Yang terakhir sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran.
Oleh karena itu, mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan wilayah Hun. Meskipun menyembunyikan alam sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Selain itu, klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Secara alami, mereka akan sepenuhnya siap. Mudah-mudahan, orang itu tidak akan dapat memperbaiki pil embrionik tingkat D. Sebaliknya, Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik yang lain, hanya untuk menemukan bahwa ada juga beberapa kekhawatiran di mata mereka. Begitu Hun Tiandi menerobos ke kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahannya. Mengingat karakternya yang pendendam, semua faksi di pasukan aliansi pasti akan menderita dari pembalasan yang merusak. Tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak. Kumpulkan orang-orang kami dan bergegas ke alam Hun. Kami akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk memurnikan pil embrionik di tier, dia akan meledak dari energi pil embrionik di tier tanpa kita perlu melakukan apapun. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Tunggu sebentar, mata Zukun tiba-tiba melintas setelah dia melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi. Dia tertawa, karena kita telah datang ke tempat ini, kita tentu saja tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Kalian semua harus minggir. Saya akan membawa kotak ini dan patung batu keluar dari tempat ini. Kelompok Xiao Yan tercengang. Mata mereka menyapu alun-alun. Meskipun ada banyak api surgawi yang hadir, mereka tidak berbeda dari beberapa spesimen. Tidak ada gunanya membawa mereka. Statuta itu juga sekali lagi menjadi asli dengan kepergian pil embrionik di tier. Kamu bisa melakukan sesukamu. Gu Yuan saat ini dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xiao Yan adalah salah satu yang terakhir pergi. Dia melirik Zukin sekali lagi sebelum sedikit mengernyit. Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada yang aneh dengan alun-alun di patung batu itu? Xiao Yan berpikir sejenak tapi itu usaha yang sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Zukun yang tersenyum. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengikuti Gu Yuan. Bab 1635, Ambisi Hun Tiandi. Tentara aliansi memenuhi mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti angin dingin. Pada saat ini, Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Itu mungkin untuk mendeteksi fluktuasi spasial yang tidak jelas dari kekacauan ini. Jalan ke alam Hun telah dihancurkan, ekspresi Gu Yuan suram. Dia melirik semua orang sebelum dia berbicara. Selain itu, berdasarkan penyelidikanku, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ekspresinya sangat serius. Tidak disangka situasi saat ini akan sangat parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi memperbaiki pil embrio tingkat D itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yan Jin. Gu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena klan Hun sudah siap, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah fatal seperti itu. Pasukan mereka saat ini sedang menyerang tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk mereka. Misi mereka ini dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam sejenak. Suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan menghela nafas pelan. Menunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara terkejut. Memurnikan pil embrionik di tier juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrionik tingkat D. Selama dia gagal masuk ke kelas Doudi, kita akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil, Gu Yuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya surga ingin kita pergi ke paroki. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Ayo berhamburan. Kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang, Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi.
Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti bahwa mereka saat ini tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskannya dengan lembut. Dia segera melihat punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk istana Dewa Kuno. Tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya benar-benar diuntungkan. Ayo pergi. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Kailin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu untuk mundur. Tentara aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meskipun berita tidak menyebar, suasana khusyuk itu akhirnya menyebar tanpa sadar. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya, mereka kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Mereka berakhir dengan kegagalan tetapi aliansi tidak bubar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama di hadapan Hun Tiandi, yang telah berhasil mendapatkan pil embrionik di Tier, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Istana Langit dan terus mengamati aktivitas di dataran tengah. Setelah hamburan tentara aliansi, waktu berlalu dari hari ke hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Gu Yuan, yang telah menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang sedikit tenggelam. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus memperbaiki pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka panas membara, semua orang mengerti bahwa terlepas dari seberapa cemas seseorang, seseorang tidak berdaya dalam menghadapi perubahan situasi. Xiao Yan berdiri di dalam alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari alam dewa kuno oleh Zukin. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan, Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit. Sebulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi mengambil pil embrionik tingkat D. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang menyebar. Beberapa orang luar, yang tidak menyadari situasinya, bahkan berpikir bahwa klan Hun dilenyapkan oleh tentara aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat untuk peduli dengan orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa individu untuk menerima mereka dan membubarkan orang-orang ini. Xiao Yan GG. Sebuah suara lembut ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat gambar itu seperti wanita, yang berjalan dengan lembut. Dia juga memberikan senyum tipis. Apakah ada berita dari Paman Gu? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang vertige naik di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Menunggu tanpa melakukan apapun seperti ini benar-benar mengerikan. Sun Er menatap pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi dengan kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajahnya yang indah terangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan dalam upaya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Xiao Yan mengendurkan lengannya saat dia mengendus aroma tubuh menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggang lembut itu dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan GG sudah sangat luar biasa, Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhirnya di masa depan, Xiao Yan GG akan dianggap sebagai yang paling sukses di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan menyatakan. Apakah Xiao Yan GG tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkat sesuatu? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan lembut. Sekarang berbeda dengan dulu. Jika saya meletakkan semuanya sekarang, seluruh aliansi Sky Mansion dan bahkan klan Gu, Lei dan Yan, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit.
Dia berkata, kadang-kadang, seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat wajah itu, yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Xiao Yan GG, kita akan berhasil. Waktu berlalu. Setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus benar-benar sunyi selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Semua berbagai eselon atas aliansi duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di kening mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa melakukan apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun ini benar-benar mengerikan. Sialan, kenapa ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, maka ayo bertarung. Klan Lei saya akan melakukan pertempuran berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu menyesakkan. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya di atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Di mana Anda akan pergi untuk bertarung? Yan Jin di samping mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya mendesah lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, Xiao Yan mengabaikan aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat muram. Dia perlahan mengangguk. Namun, sebelum semua orang bisa bersukacita, dia berkata, saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi, sudah terlambat. Baskom berisi air dingin sepertinya memercik ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud pamanku? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat terlempar ke langit di atas dataran tengah. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat ketika dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru berjalan keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba ada lingkaran cahaya hitam muncul. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat muncul. Seluruh dataran tengah diselimuti di dalamnya. Bang bang bang. Energi alam yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Jumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya memucat karena kaget saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Ini, Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan yang akrab di tengah cahaya yang tak berujung. Itu milik Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrionik di Tier. Sekarang, dia bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali, hidup sebagai bahan, dunia sebagai nyala api dan tubuhnya sebagai pil. Gu Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik di Tier itu menjadi di pil yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisi liarnya. Bab 1636, Bencana Dataran Tengah. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk dalam-dalam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Kejutan melonjak di mata mereka. Membuat pil obat tingkat D. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Pil obat memiliki bentuk embrionik, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil diselesaikan oleh Dewa Kuno Tuse. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrionik di Tier ini menjadi pil obat di Tier yang sebenarnya. Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Kami memang meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrionik tingkat D sangat kuat, hanya ada beberapa peluang keberhasilan yang memungkinkannya untuk menembus kelas Doudi. Namun, jika dia menyempurnakan pil embrionik tingkat D menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan memperbesar peluang keberhasilan ini berkali-kali.
Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa selama dia memiliki pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan mampu melewati penghalang yang telah menghalanginya selama ribuan tahun. Individu yang awalnya ragu-ragu menjadi diam setelah mendengar Xiao Yan, yang dapat dianggap sebagai alkemis top di benua Douqi saat ini, berbicara dengan cara ini. Pil embrionik di Tier bukanlah yang benar-benar diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, dia menginginkan pil obat tingkat D yang sebenarnya. Kalau begitu, sekarang seharusnya menjadi kesempatan yang cukup bagus untuk kita, kan? Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat D, dia pasti harus mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, kami akan campur tangan dan menghentikannya. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu metode rahasia seperti apa yang digunakan Hun Tiandi tetapi dia sudah sepenuhnya bergabung dengan pil obat tingkat D. Dengan kekuatannya saat ini, mungkin sangat sulit bagi Zukun dan saya untuk menghentikannya. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara, saya pikir jika bukan karena menyempurnakan pil obat tingkat di saat ini adalah hal yang paling penting, klan Hun kemungkinan akan datang menyerang kita. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung setara. Terlebih lagi, dengan munculnya Zukun, pasukan aliansi bahkan telah berada di atas angin. Pada akhirnya, keunggulan ini telah benar-benar lenyap dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang bahwa kita hanya akan melihatnya benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat D. Masih ada kesempatan jika kita bertarung sekarang. Setelah langkah terakhir pil obat tingkat D selesai, benar-benar tidak akan ada yang menghentikan Hun Tiandi. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah Lei Ying berbicara. Saat ini, situasinya adalah yang terburuk. Mereka akan benar-benar selesai jika mereka tidak bertindak. Gu Yuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka suram saat menatap kuali cahaya besar yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dia berkata, kami akan menunggu dan melihat sementara. Memperbaiki pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan segera. Kita perlu menghitung momen terbaik untuk menyerang. Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, mereka mengangguk. Situasinya mungkin sangat mengerikan tetapi mereka tidak boleh panik. Dataran tengah telah menjadi keributan yang cukup besar saat ini. Sumber keributan ini secara alami adalah kuali cahaya besar yang terbentuk di langit. Riak yang samar-samar dipancarkan darinya menyebabkan banyak ahli merasa tidak nyaman. Setengah hari atau lebih setelah kuali cahaya muncul, cahaya hitam muncul di langit yang jauh. Akhirnya, cahaya hitam melesat keluar dari segala arah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini muncul, sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di tengah formasi. Hun Tiandi, kelompok Gu Yuan, yang telah memantau perkembangan situasi, mengecilkan mata mereka saat mereka melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar. Mereka semua fokus pada tempat itu. Gu Yuan, sekarang apakah kamu menyesal tidak setuju untuk bekerja sama denganku saat itu? Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan menembak ke arah tempat tertentu di dataran tengah. Suara samar yang samar-samar mengandung tekanan yang sangat menakutkan, bergema di seluruh dataran tengah. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Kedua tangannya terkepal erat tetapi dia tidak berbicara. Perencanaanku selama bertahun-tahun akhirnya berguna sekarang, pada akhirnya, aku adalah pemenang dari pertempuran 1000 tahun ini. Formasi besar yang menutupi seluruh dataran tengah tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya setelah suara Hun Tiandi terdengar. Pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di daratan. Gemuruh. Seluruh dataran tengah tampaknya telah bergetar hebat saat pilar cahaya itu mendarat di tanah. Sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di dalam dataran tengah. Itu sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota berpenduduk padat. Bang! Namun, keaktifan ini tidak berlangsung lama. Retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat tanah mulai bergetar. Segera, banyak individu kuat naik ke udara karena terkejut. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya hitam tiba-tiba pecah dari tanah dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Boom boom boom. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam. Kabut berdarah dan daging yang hancur pecah. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi terpana. Mereka melihat sosok manusia yang meledak menjadi kabut berdarah. Kengerian dan keterkejutan yang dalam dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya seperti air banjir. Kota turun ke dalam kekacauan di tengah kengerian. Mereka semua dengan gila-gilaan melarikan diri menuju gerbang kota.
Beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri menyebar. Dalam sekejap, kabut darah menyebar di dalam kota. Darah kental dan daging yang hancur mengubur separuh kota. Pilar cahaya hitam menutupi kota di laut berdarah. Gelombang aura berdarah mengalir dan perlahan naik. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Itu menyerbu ke langit dan bergegas ke formasi besar-besar yang menutupi dataran tengah. Cahaya darah melesat keluar dan cahaya hitam menghilang. Itu meninggalkan aroma berdarah, yang begitu padat sehingga menyebabkan tempat itu menjadi kota kematian yang menjijikkan. Bergerak, orang-orang yang baru saja memasuki kota di pintu masuk. Dia melihat gerbang kota yang perlahan terbuka. Kegembiraan belum muncul di wajah mereka ketika mata mereka dipenuhi dengan lautan berdarah yang melonjak. Segera, teriakan tajam bergema. Situasi yang mirip dengan kota ini terjadi di banyak bagian dataran tengah. Kabut berdarah tebal pada dasarnya menutupi langit di atas seluruh dataran tengah. Bahkan udara telah bercampur dengan aroma darah yang kaya. Seluruh dataran tengah mulai panik saat ini. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di udara sebuah kota tidak jauh dari aliansi Sky Mansion. Mereka menatap lautan darah di kota di bawah. Wajah mereka benar-benar hijau. Apa yang terjadi? Yan Jin menyaksikan adegan ini, menghirup napas dingin dan berkata, Gu Yuan memiliki wajah hijau. Dia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dengan paksa ditarik terpisah. Lautan darah dikeluarkan. Dengan penyebaran retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang putih padat memenuhi tempat itu. Aura gelap dan tegas melonjak ke arah langit. Roh melahap menghilangkan formasi kehidupan. Sebuah seruan yang tidak disengaja terdengar. Sok melonjak ke wajah Yan Jin dan yang lainnya setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik yang sangat kejam, Lei Ying mengatupkan giginya dan berkata, Devouring Spirit menghilangkan formasi life. Itu adalah formasi yang sangat kejam yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang tercakup dalam batasnya menjadi darah. Selain itu akan secara paksa mengekstrak energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, sudah lama tidak ada lagi. Tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya. Formasi ini telah ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya misi Aula Jiwa mungkin tampak mengumpulkan jiwa-jiwa di permukaan tetapi mereka diam-diam telah menempatkan banyak dari formasi penghilang kehidupan roh pemakan ini di bawah tanah di dalam dataran tengah. Gu Yuan berbicara dengan suara muram, klan Hun sangat siap untuk ini. Dengan begitu banyak formasi Devouring Spirit Eliminating Life yang secara paksa menyerap energi, kecepatan Hun Tiandi memurnikan pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat formasi besar di langit yang jauh dan berkata. Namun, formasi penghapusan kehidupan roh pemakan ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Saya pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya saat ini. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk ini. Mari kita kembali dan mendiskusikan rencana kita. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Itu bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, itu mungkin untuk melawan mereka. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia bergegas menuju markas. Semua orang buru-buru mengikuti. Xiao Yan melirik punggung mereka, hanya untuk mendesah pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika dia maju ke kelas Doudi. Ini adalah aspek menakutkan dari seorang elit Doudi. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Zukun, yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar. Ziyan berdiri di belakangnya. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Zukun menghela nafas setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, mereka juga telah mendeteksi tindakan Hun Tiandi. Gu Yuan mengangguk pelan dan berkata, sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa memecahkan formasi besar di langit, mimpi indah Hun Tiandi akan hancur. Namun, bahkan dia hanya bisa tertawa getir ketika mengucapkan kata-kata ini. Seorang ahli biasa tidak penting seperti semut di mata Hun Tiandi. Namun, berapa banyak ahli seperti mereka yang ada di benua Douqi? Kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan untuk maju ke kelas Doudi, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tertawa pahit dan berkata. Zukun terdiam. Tangannya saling bergesekan seperti biasa. Setelah itu, dia melirik Ziyan di belakangnya.
Akhirnya, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata ini belum sepenuhnya berakhir. Dia bisa maju ke kelas Doudi, di pihak kita juga bisa membuatnya. Bab 1637, pertama di peringkat api surgawi. Membuat Doudi. Udara tampaknya telah memadat di bawah kata-kata Zukun. Bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tercengang saat melihat Gu Yuan di depannya. Atmosfer telah memadat untuk waktu yang lama. Baru setelah itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami perasaan kehilangan kepala yang berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu agak konyol. Membuat Doudi. Meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Zukun, itu masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia tidak menghasilkan satu pun elit Doudi selama puluhan ribu tahun ini. Ini memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercanda, kan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, beberapa harapan masih muncul di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Doudi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Level itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, adalah mungkin untuk membalikan situasi yang tak terhindarkan ini. Penatua Zukun, sekarang, bukan waktunya untuk bercanda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijaksana dan berkata, jika Zukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan bertahan di level itu untuk waktu yang lama. Gu Yuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap Zukun dengan saksama saat dia mencoba mendengar penjelasan yang bisa mengkonfirmasi kata-kata itu. Zukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata semua orang yang ragu. Dia berkata, kalian semua dapat yakin bahwa saya tidak ingin bermain-main dengan kalian semua. Ini benar-benar berkah dari surga bahwa adalah mungkin bagi pihak kita untuk juga menghasilkan Doudi elit. Petik 2. Bisakah kamu memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Gu Yuan bergetar saat dia bertanya. Zukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa keluar dari istana Dewa Kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrionik tingkat D bukanlah barang paling berharga di dalam istana Dewa Kuno. Apakah tetua Zukun merujuk pada hal itu? Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Jarinya menunjuk ke arah alun-alun api surgawi yang mengambang di langit dan berkata, kalau tidak, apakah menurutmu aku telah memutuskan untuk menghabiskan banyak usaha untuk membawa hal besar seperti itu untuk bersenang-senang hanya karena aku punya terlalu banyak waktu luang? Zukun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi terpesona. Mereka sudah muncul di atas alun-alun api surgawi yang besar ketika mereka muncul. Mata Xiao Yan menyapu pilar api surgawi di sekitar alun-alun. Namun, ia gagal mendeteksi riak energi. Dia melihat kemana-mana sebelum menghentikan pandangannya pada patung batu setinggi 100.000 kaki. Dalam hal apa ini aneh? Lei Ying di sampingnya tidak menemukan apapun setelah mencari sejenak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zukun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah kamu mengetahui asal-usul Dewa Kuno Tuse atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. Dewa Kuno Tuse adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Dewa Kuno Tuse di teks kuno. Mereka semua sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang aku tahu, Dewa Kuno Tuse sangat misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ada banyak ahli dari benua saat itu. Banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk masuk ke kelas Doudi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang akhirnya berhasil. Namun, pada saat itu, Dewa Kuno Tuse yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Hu Yuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam ketika Ge mengingat catatan yang sangat lama di dalam suku. Ada desas-desus bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia hancur ketika Dewa Kuno Tuse maju ke kelas Doudi. Lautan api yang tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah dari benua Douki dan menggerakkan semua ahli pada waktu itu. Namun, setelah mengalami adegan yang menggetarkan sejak dia maju ke kelas Doudi, Dewa Kuno Tuse sekali lagi menghilang.
Selain itu, menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka harus melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan manfaat terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru muncul, itu pasti akan mengubah benua Dou Qi menjadi gempar. Namun, ini tidak terjadi. Dengan kata lain, Dewa Kuno Tuse tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Dou Qi memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Ini terutama terjadi pada para ahli top ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka berlanjut. Namun, mengapa Dewa Kuno Tuse sendirian? Ya, memang seharusnya begitu. Namun, kami tidak dapat mengecualikan kemungkinan tidak ada yang menemukannya. Gu Yuan mengangguk. Dia memandang Zukun dan berkata, apakah yang saya katakan benar? Itu kurang lebih benar. Zukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun, apakah Anda tahu apa nama api surgawi yang menempati peringkat pertama di peringkat api surgawi? Petik 2. Hati Xiao Yan bergetar. Lupakan yang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman hebat tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi ini yang menduduki peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena api surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk memulai. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu apa itu api surgawi peringkat pertama. Namun, hal yang aneh adalah bahwa banyak alkemis memiliki naluri samar bahwa memang seharusnya ada sesuatu yang ada di atas Nihility Devouring Flame. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah Penatua Zukun mengetahui apa itu api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyum aneh terangkat di wajah Zukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, di mana ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini membuat semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening ketika mereka berusaha untuk menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa itu api surgawi peringkat pertama. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah sebuah legenda? Semua makhluk hidup memiliki jiwanya sendiri. Itu juga sama untuk api surgawi. Zukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Itu diciptakan dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang lama tampaknya tak berujung. Ini telah menyebabkannya bermutasi sedikit. Semua orang sadar bahwa api surgawi yang bermutasi jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat ia diciptakan. Namun, nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma, berkeliaran di bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang dilahapnya semuanya memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Semua 21 jenis dimakan olehnya. Petik 2. Energi yang melahap, sepertinya hanya Nihility Devouring Flame yang bisa mencapainya, kan? Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Api surgawi seperti versi negara manusia yang menyusut. Meskipun seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki posisi tinggi, masih ada kemungkinan seseorang bisa digulingkan. Makan satu sama lain adalah semacam naluri api surgawi. Biasanya berbicara, bagaimanapun, sebagian besar waktu, semakin kuat makan semakin lemah. Zukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini. Itu tahu untuk dengan cepat memperkuat dirinya sendiri sambil menghindari bahaya saat melahap api. Itu mengkonsumsi yang lebih lemah terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan penguasa alam seperti api pemakan nihility dan api iblis pemurni, hanya bisa bersujud kepadanya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai saat ini. Sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini. Konsep seperti apa yang menelan 20 api surgawi itu? Jika itu manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan melakukan hal seperti itu.
Apakah maksud Penatua Zukun, yang disebut nomor satu di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri? Sebaliknya, siapapun yang dapat mengatasi pengekangan dan muncul dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai yang teratas dari peringkat api surgawi. Xiao Yan juga sepertinya mengerti ini saat dia memverifikasi. Ini logikanya. Namun, menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi saling bertentangan, yang mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu, hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor satu, kata Zukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memperbaiki api surgawi sudah sangat berbahaya. Bahkan kurang perlu dikatakan jika seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi. Kemungkinan gagalnya terlalu besar. Namun, api surgawi itu dapat tetap hidup setelah melahap semua 21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri adalah keajaiban yang tidak bisa dipercaya. Kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan di seluruh sejarah benua Douqi. Tidak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Semua orang menghela nafas pelan. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa apa yang disebut api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada api yang unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi pamungkas yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi itu berhasil, dia menyebut dirinya sebagai Dewa Api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Zukun memiliki ekspresi rumit yang muncul di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu God Flame masuk ke dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Douqi. Hah, Zukun menghela napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno setinggi 100.000 kaki di depannya. Suara gumamannya yang lembut seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiao Yan, menyebabkan mereka langsung tercengang. Saat itu, orang-orang memanggilnya, Dewa Kuno Tuse. Bab 1638, di Essence. Dewa Kuno Tuse, adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai pada titik di mana mereka tidak dapat pulih. Zukun juga menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit terakhir Doudi di benua Douqi ini bukanlah manusia atau binatang ajaib. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Meneguk. Tiba-tiba, seseorang dengan keras menelan seteguk air liur di alun-alun yang sunyi. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Mereka semua saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kakak Zukun, apakah yang kamu katakan itu benar? Kemantapan Gu Yuan juga berkurang karena keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, jika kita menghitung berdasarkan usia, kalian semua dapat dianggap dari generasi cucuku. Siapa lagi di benua ini selain saya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini? Zukun tertawa. Semua orang tertawa pahit setelah mendengar ini. Zukun tidak perlu berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Dewa Kuno Tuse, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam rumah Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrionik tingkat D yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Zukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, esensi D yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuse. Di esensi, hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Dewa Kuno Tuse. Ini adalah hal yang paling berharga di dalam rumah Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrionik tingkat D sedikit lebih rendah. Zukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan di esens ini, kita juga akan bisa menghasilkan Doudi. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi dengan mengandalkan pil obat tingkat D? Mata semua orang tiba-tiba menjadi cerah setelah mendengar ini.
Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana di Essence? Bagaimana kita bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada sesuatu yang salah setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, "Saudara Zukun, tolong jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda tidak memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pasti kamu. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun." Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, di Essence akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang di dunia ini akan mengubah kekuatan seperti itu. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Zukun berpikir bahwa dia juga mengubah di Essence. Tidak perlu bagimu untuk berbicara dengan cara ini. Saya tidak akan begitu sopan untuk memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan di Essence. Sebaliknya, saya sudah lama memperbaiki dan menyerapnya. Zukun tertawa getir setelah mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno Tuse dengan cara yang begitu sederhana? Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Petik 2. Gu Yuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Bolehkah saya tahu di mana di Essence ini?" Zukun berjalan menuju patung batu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, "Itu ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya. Bahkan jika kami berdua menyerang dengan kekuatan penuh kami tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini." Kelompok itu mengelilingi patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meski terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuh, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya menghantamnya dengan keras. Sebuah suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur sejauh ribuan kaki sebelum menjadi stabil. Memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat adegan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, dia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukan kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh The Essence, sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di Dou Dimension. Iya, Zukun mengangguk. Dia berbicara agak tak berdaya, The Essence tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Seharusnya ada beberapa metode unik. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin." Zukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, di Essence ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balasan jika dia ceroboh. Karena Dewa Kuno Tuse itu adalah api surgawi, ada kemungkinan bahwa seseorang yang dekat dengan api surgawi akan berakhir dengan lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Mata mereka menoleh ke arah Xiao Yan yang sedang digunakan. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api teratai iblis pemurninya telah membentuk roh api. Peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba berbalik ke arahnya. Dia segera tertawa pahit, "Saya pikir mungkin lebih baik untuk membahas masalah ini setelah kita mengekstrak The Essence dari dalam benda ini." Semua orang tersenyum setelah mendengar ini. Mereka dengan cepat merajut alis mereka saat mereka memikirkan berbagai metode yang mungkin. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus terlebih dahulu memecahkan patung batu untuk mendapatkan The Essence. Namun, patung batu itu dilindungi oleh esensi. Bahkan Gu Yuan dan Zukun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak dapat dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana menyerah ketika bibit api merah muda bergoyang-goyang di bahunya. Yi kecil melintas dan muncul. Penampilan Little Yi sedikit berbeda kali ini. Wajahnya yang kecil memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu menyebabkannya tampak sangat berbeda dari sebelumnya.
Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melihat Little Yi seperti ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Tuse, Xiao Yan juga mengerti bahwa kemungkinan Dewa Kuno Tuse saat itu pernah menelan api teratai iblis yang memurnikan. Oleh karena itu, kemungkinan besar ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Saya bisa membuka patung batu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke Yi kecil. Yi kecil, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan khawatir. Little Yi saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Ya, Yi kecil mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi mengungkapkan senyum yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan coba. Tidak perlu memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Yi kecil mengangguk lagi. Itu menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu tergantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikan. Api teratai iblis pemurnian yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Little Yi saat naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke arah jantung patung batu. Ham-ham. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi 100.000 kaki itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tak tersentuh terlepas dari apa yang mereka lakukan, mengungkapkan perubahan seperti itu. Ham-ham. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Pada akhirnya, orang bisa mendengar suara berderit dari gerakan patung batu itu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu itu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar di dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon karena menutupi tubuh di atas semua orang yang hadir. Bang bang bang. Setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Adegan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Zukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak pada saat ini. Wajah keduanya berubah menjadi merah padam. Boom boom. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, yang melihat semua orang, yang telah menjadi lebih kecil, dengan ekspresi yang hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan mengerikan semacam itu. Dewa kuno Tuse sialan ini. Wajah Zukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya tampak seperti ditekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Gu Yuan tertawa pahit. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh elit Doudi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, ia mulai perlahan menarik diri dari Gu Yuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Mereka semua terkejut melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Zukun sedikit rumit. Saat itu, dia serakah-akan di Essence. Ini telah mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tidak disangka hal ini akhirnya memilih Xiao Yan. Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Bab 1639, Warisan di Kuno. Xiao Yan melihat pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi yang hilang. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Douqi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah telah bertemu dengan sesuatu dari asal yang sama. Itu adalah api surgawi Douqi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya berkedip. Dia tiba-tiba mengerti. Douqi di dalam tubuhnya ditempa dengan menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Karakteristik semacam ini mirip dengan Dewa Kuno Tuse. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Itu tidak bisa dipercaya untuk menjadi perasaan seperti itu. Xiao Yan, tampaknya warisan Dewa Kuno telah memilihmu. Gu Yuan melihat pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan kehilangan. Bahkan dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya di depan warisan Dewa Kuno. Lagi pula, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa. Warisan Dewa Kuno akan memilih pewarisnya sendiri.
Semuanya jelas telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya tadi. Selain itu, Xiao Yan bisa dianggap menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima yang pertama menjadi Dou di elit. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Meskipun nada mereka cukup iri, ada kegembiraan yang lebih besar di dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang dipilih oleh warisan Dewa Kuno, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Zhu Kun menghela nafas. Dia segera berkata, karena warisan Dewa Kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya. Selama Anda dapat maju ke kelas Dou di sebelum Hun Tiandi, bencana ini secara alami akan teratasi. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Begitu Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrionik tingkat di aliansi itu pasti akan mengalami bentuk balas dendam yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semuanya harap yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, untuk klan Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan, kami akan bisa bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan alun-alun ini menjadi makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapu matanya dan berkata, makam surgawi ya ini ide yang bagus. Aliran waktu lebih lambat di tempat itu dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda akan bisa mendapatkan waktu tambahan. Gu Yuan mengangguk. Jangan buang waktu lagi. Aku akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial besar muncul di langit. Setelah itu menyebar dan melahap persegi dan patung batu ke dalamnya. Paman Gu, jika aliansi itu harus dikalahkan dan tidak bisa bertarung, tolong hancurkan batu giok ini. Saya akan segera keluar dari retret saya. Xiao Yan menjentikan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima potongan batu giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu bisa terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan batu giok itu. Matanya menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, semuanya, terserah Anda. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya tegas. Mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama dengan sungguh-sungguh saat mereka menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari pemusnahan. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang keras. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan beban seperti gunung yang berat di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan diam-diam menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang sangat besar di langit yang jauh. Di tengah kuali ringan ada lautan darah yang menyebar. Tampaknya ada sosok manusia yang samar-samar duduk di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terkunci pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosoknya dan retakannya menghilang. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya terkepal tanpa sadar. Periode waktu berikutnya ini akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita akan bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang buru-buru mengikuti. Selanjutnya, banyak perintah yang dikeluarkan secara tertib. Tentara aliansi yang sangat besar dimobilisasi pada saat ini. Lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma darah yang kaya itu memenuhi tanah. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah adalah teratai darah yang mengambang. Sesosok dengan rambut tersebar duduk di atasnya. Energi tak berujung yang besar dan perkasa terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak ke sosok itu. Sosok manusia itu tampak seperti lubang tanpa dasar di hadapan energi yang tak ada habisnya.
Itu memungkinkan energi yang luas dan perkasa, yang bahkan bisa mengisi doseng elit sampai meledak mengalir dengan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kenyang. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada lotus darah tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak dipenuhi darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini. Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan sesaat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah lenyap ketika dia akan mengamatinya dengan cermat. Apakah saya salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embrionik tingkat D, dia masih merasakan banyak tekanan. Jika bukan karena formasi itu dipertahankan oleh fondasi kuat klan Hun, kemungkinan besar itu sudah pecah. Dia tidak dapat membagi perhatiannya dan mengamati perubahan kecil di dataran tengah karena dia harus tetap fokus. Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan orang api hitam muncul. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Bagaimana klan? Hun Tiandi tidak berbalik saat dia bertanya dengan suara lemah. Lebih dari 1 juta warga keturunan telah dilemparkan ke dalam kolam darah. Namun, itu masih tidak cukup untuk mempertahankan formasi. Nihility Devouring Flame melihat ke belakang. Sebuah kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi memperoleh pil embrionik tingkat D, hubungan ini menjadi tidak merata. Namun demikian, dia tidak memiliki solusi untuk ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan. Lempar semua warga keturunan yang telah kami tangkap dari klan Ling, Si dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, lempar warga keturunan klan kita ke dalam kolam darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dibuang ke kolam darah. Nihility Devouring Flame terkejut saat dia berkata. Itu akan menyebabkan keberatan dari banyak sesepuh. Kamu harus mengerti bagaimana menghadapi mereka yang keberatan. Hun Tiandi tertawa samar. Teratai darah diputar. Segera, mata yang tertutup darah itu melihat ke arah Nihility Devouring Flame dan dengan lembut berkata, kamu harus mengerti bahwa aku akan membayar harga berapapun untuk berhasil melangkah ke level itu. Ingat, itu adalah harga berapapun. Petik 2. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan Anda akan kesulitan melarikan diri. Petik 2. Api hitam menari-nari di dalam mata Nihility Devouring Flame. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang, begitu aku bisa naik ke level itu, aku juga akan memikirkan semua cara agar kamu bisa menerobos. Hun Tiandi tertawa. Namun, kamu juga harus melakukan tugasmu sebelum itu dengan baik. Dipahami. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Api pemakan Nihility mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat tempat di mana Nihility Devouring Flame telah menghilang. Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga hari ini karena Nihility Devouring Flame. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak sesepuh, mereka bahkan menganggap Nihility Devouring Flame sebagai orang terpenting dalam klan Hun. Lagi pula, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting Nihility Devouring Flame di hati anggota tertentu di klan. Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia tidak pernah berbicara apapun tentang ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun tua memang perlu mengandalkan Nihility Devouring Flame. Namun, ketergantungan semacam ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya. Pada saat itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi berguna. Jika saya menjadi Doudi, saya perlu memperbaiki nyala api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, lotus darah diputar. Kedua matanya perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang secara paksa diekstraksi dari dataran tengah. Cahaya hitam yang sangat redup dengan tenang melintas melewati lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Bibit api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sebentar. Selain itu disembunyikan oleh energi lautan darah yang luas dan perkasa. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat mendeteksinya. Nihility Devouring Flame, yang telah keluar dari alam Hun, melihat ratusan ribu kaki kolam darah besar di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar kolam darah.
Jeritan menyedihkan tersebar di langit. Nihility Devouring Flame menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di atas jarinya tiba-tiba menyala. Segera tubuhnya sedikit menegang. Kedua tinjunya perlahan mengepal. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Bab 1640, Asal Ki. Makam Surgawi. Sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu besar setinggi 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang sangat besar di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum dengan hormat membungkuk ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang dipenuhi dengan riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Gu Yuan dan Zhu Kun berlutut sebelumnya. Little Yi juga melintas dan muncul di bahu Xiao Yan saat ini. Purifying Demonic Lotus Flame melonjak dan melilit tubuhnya. Keberhasilan atau kekalahan akan ditentukan oleh ini, gumam Xiao Yan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung. Xiao Yan menembus cahaya yang lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang menyapu permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap pada saat ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahaya itu tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiao Yan. Tiba-tiba, mata Xiao Yan menjadi silau. Perasaan pusing terpancar dari dalam benaknya. Kebingungan ini berlangsung sesaat. Setelah Xiao Yan akhirnya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Selain itu, lautan api sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang tercengang. Laut api surgawi ya. Xiao Yan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu, yang telah muncul. Perasaan yang akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3.000 api yang membakar. Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda telah berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api ini mulai mengelompok di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengannya. Sepertinya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiao Yan perlahan berjalan ketika suara tua, yang berisi beberapa tawa tiba-tiba bergema di atas lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api tidak jauh darinya. Api telah berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiao Yan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak mengungkapkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari para tetua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu duduk di dalam kuncup bunga. Wajahnya yang tua menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, mereka yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah Dewa Kuno Tusei yang sebenarnya. Mungkin ini hanya bayangan remanen atau pecahan jiwa tetapi terlepas dari apa masalahnya, orang ini adalah elit terakhir legendaris Doudi di benua Douqi. Xiao Yan Junior ini menyapa Dewa Kuno yang lebih tua. Xiao Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi orang tua yang duduk di kuncup bunga busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah besar yang kutinggalkan telah dibuka, Dewa Kuno Tusei tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik untuk membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dalam jarak yang sangat dekat. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang yang cemerlang dari Dewa Kuno Tusei sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia mencapai pemahaman. Zhu Kun telah menyebutkan bahwa Dewa Kuno Tusei adalah api surgawi untuk memulai. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Doudi.
Setelah Xiao Yan secara kasar melirik jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa ada 21 warna secara kebetulan. Apakah ada Douqi baru yang muncul di benua Douqi saat ini? Dewa kuno Tuse memandang Xiao Yan sambil tersenyum bertanya. Penatua adalah Douqi elit terakhir di benua Douqi sampai sekarang. Tidak ada elit Douqi yang muncul setelah Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, Dewa kuno Tuse tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah Penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar leluhur saya mengatakan bahwa benua Douqi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar dapat menemukan ini. Dewa kuno Tuse sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tertawa, ini memang masalahnya. Dengan aliran waktu, benua Douqi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting dalam maju ke kelas Douqi. Kalau tidak, terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Petik 2. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Asal. Dewa kuno Tuse dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Pada zaman kuno, beberapa ahli menyebut hal ini sebagai origin ki. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap origin ki, seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Douqi. Dewa kuno Tuse mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa origin ki yang terbentuk saat dibuat. Namun, origin ki tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap ki asal yang habis akan menyebabkannya berkurang di dunia ini. Petik 2. Elite Douqi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Douqi akan sangat menguras cukup banyak origin ki. Dalam menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Douqi tidak lagi menghasilkan Douqi. Ini karena benua Douqi saat ini tidak lagi memiliki origin ki. Xiao Yan tertawa pahit. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut origin ki telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Seseorang telah mendapatkan pil embrionik tingkat D yang ditinggalkan oleh Penatua. Saat ini, orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrionik tingkat D itu. Xiao Yan tertawa pahit sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Douqi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrionik di Tier mengandung jejak origin ki. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin dia bisa maju ke kelas Douqi. Dewa kuno Tuse tertawa. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, aku tahu motifmu datang ke sini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya harap orang lain akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Douqi. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau tidak. Anda mungkin harus menyadari identitas saya, Dewa kuno Tuse tertawa. Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa, Penatua, terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yan bersukacita. Haha, Tuse Dewa kuno tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memberi isyarat pada Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan yang pertama. Itu adalah Yi kecil. Memurnikan api teratai iblis, sudah lama kita tidak bertemu, Dewa kuno Tuse memandang Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata, wajah kecil Yi kecil mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap Dewa kuno Tuse. Namun, itu tidak mengatakan apa-apa. Ada ekspresi yang hilang melintas di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, itu tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran antara ketakutan dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Tuo Se Dewa kuno tidak peduli dengan emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berlatih metode ki misterius yang dapat melahap api surgawi, kan? Xiao Yan terkejut. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini.
Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode Qi itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Tu dia dewa kuno tertawa. Penatua sebenarnya adalah pencipta mantra api. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode Qi yang misterius sebenarnya diciptakan oleh dewa kuno Tuse. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa membuat metode Qi misterius ini. Haha, tebakanmu salah. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode Qi ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode Qi ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan penciptanya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Tu dia dewa kuno tertawa. Sangat sulit ketika merenungkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak terduga bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan dewa kuno Tuse. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang menciptakan metode Qi yang luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku berbicara dengan seseorang. Saya telah berbicara banyak hal yang tidak perlu hari ini. Dewa kuno Tuse menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api cemerlang yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, seekor naga api melonjak dan menggumpal menjadi teratai brilian seukuran kepalan tangan. Banyak bibit api muncul di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah kamu bisa mencapai kelas Dou tergantung pada nasibmu sendiri.